Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman para pecinta kitab berbahasa Arab serta adik-adik yang juga baru belajar berbahasa Arab, baru belajar membaca kitab berbahasa Arab. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Fathul Mu'in, syarah daripada kitab Qurratul Ain karangan Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang ulama yang terkenal, seorang ulama yang berasal dari India. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan tentang puasa di kitab ini. Nah, jadi cuman ada ditambah muqaddimah, maka ada 9. Kalau bab puasanya saja berarti itu terbagi 8 pertemuan. Ini yang terakhir. Insyaallah semoga bisa kita selesaikan. Dan kepada teman-teman yang mendengarkan, kemungkinan akan mendengarkan pembahasan ini ketika bulan Ramadan 2023 ini sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula ini satu pasal fi shaumi tatawwu'i, pada menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi puasa Ramadan, puasa-puasa yang wajib itu sudah dibahas di awal. Ini tentang khusus puasa-puasa sunnah. Walahu, dan dia puasa sunnah itu minal fadaili, itu mempunyai di antara keutamaan-keutamaan, wal masabati, dan pahala-pahala, ma la yuhsihi illallah ta'ala, yang tidak ada orang yang bisa menghitungnya apa pahala keutamaan-keutamaan illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Saking besarnya ganjaran puasa-puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Wa min sama, dan dari sana adhafahu ta'ala ilaihi, Allah menyandarkan dirinya kepadanya, menyandarkan ibadah puasa ini kepada dirinya, duna ghairihi, bukan selain puasa, minal ibadati, daripada ibadah-ibadah. Faqala, maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini maksudnya hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, bermula semua amalan anak Adam, semua manusia, maksudnya lahu, itu bagi dirinya. Semua amalan kita itu ya untuk diri kita, bukan untuk Allah, bukan untuk selain kita, tetapi untuk diri kita. Illa shauma, kecuali ibadah puasa, ini kata Allah. Illa shauma, istisna, asama mustasna. Sini mansub karena jatuh setelah kalam tam lagi mujab. Sudah sempurna ada mubtada dan khabarnya. Dia jatuh setelah sempurna ada mubtada dan khabarnya. Fa innahu, maka sesungguhnya ia puasa itu, kata Allah, li,
untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya dengannya puasa itu. Hanya Allah yang tahu bagaimana balasan pahala puasa. Wa fi sahihaini, dan pada dua sahih Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari dan Muslim, man sama, apa yang dikatakan di kedua sahih itu, siapa orang yang berpuasa, man sama, siapa orang yang berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillahi, di dalam jalannya Allah, fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu, menjauhkan oleh Allah apa akan wajahnya, saim anin nari, daripada api neraka. Seberapa jauh dijauhkan? Sab'ina kharifan, yaitu 70 masa. 70 masa ini mungkin bisa hari, bisa tahun. Artinya yang penting jauh lah gitu. Yusannu, dan disunahkan apa, muta'akidan, yaitu dikuatkan. Maksudnya sunnah mu'akkad. Apa yang disunahkan? Saumu yaumi Arafah, yaitu puasa hari Arafah. Kepada siapa disunahkan? Li ghairi hajin, bagi selain orang yang berhaji. Jadi kalau orang yang berhaji maka tidak disunahkan. Jadi semua orang di seluruh dunia yang Islam, maka yang sudah disebutkan syarat-syaratnya di awal itu, maka disunahkan untuk berpuasa. Jadi biar tidak kita panjang sebut syarat-syaratnya itu, yang sudah disebutkan lah di awal. Bagi yang ingin tahu silahkan dilihat di awal-awal video. Li'annahu, karena bahasanya iya puasa sunnah itu puasa Arafah itu yukafirus sanah, ia menutupi bagi dosa-dosa yang setahun. Allati, yang iya setahun itu, yang iya tahun itu, huwa shaim, kita maksudnya yang puasa itu, fiha padanya tahun itu. Wallati, dan yang allati ba'daha, dan tahun allati kembali kepada tahun, yang iya tahun yang ada setelahnya. Jadi tahun yang ada kita ada padanya, dan tahun yang ada setelahnya. Berarti 2 tahun. Tahun ini yang kita berada di dalam, dan tahun setelahnya. Kama fi khabari muslimin, sebagaimana pada hadis Muslim. Wahwa, dan dia puasa Arafah itu Tasi'u Dzulhijjah, itu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wal ahwatu shaumu tsamini, dan bermula yang dihati-hatikan itu shaumu tsamini, itu berpuasa pada tanggal 8. Ini untuk berhati-hati, kita disunahkan juga untuk puasa pada tanggal 8 untuk mengiringi tanggal 9 min Arafah, daripada Arafah, hari Arafah. Wal mukaffaru, dan bermula yang dimaksud dengan yang diampuni itulah, apa yang diampuni, yaitu as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Allati la tuta'allaqu, yang tidak digantungkan bihaqil adami, dengan hak Adam, dengan hak-hak anak Adam. Jadi kalau kita punya kesalahan kepada orang, ya kita harus minta maaf, minta ridha. Kalau kita punya hutang, ya harus kita bayar dulu. Atau kalau dia kecil, ya minta ridha lah. Artinya yang penting tidak berkenaan dengan hak-haknya anak Adam. Kalau kita dosanya kepada Allah, nah itu baru bisa diampuni. Kenapa? Idzil kabairu, karena dosa-dosa besar itu la yukaffiruha, tidak bisa menutupi dosa-dosa besar itu, illa taubatu, kecuali taubat as-sahihatu, yang sahih, taubat yang benar-benar taubat. Wa huququl adami, dan bermula hak-haknya anak Adam itu apa, mutawaqqifatun, itu menunggu, ala ridahu, atas ridhonya orang. Jadi kita itu menunggu apa ya, menunggu ridha. Kalau kita punya kesalahan, ya kalau kita sudah minta maaf, ya kita tunggu keridhaannya. Kalau tidak dimaafkan, kalau kita sudah minta maaf, ya itu urusannya sama Allah. Fa illam takun lahu shaghair, maka jika ada orang itu tidak punya dosa kecil, ini jika ada, zida fi hasanatihi, maka ditambah pada kebaikan-kebaikannya. Ini kalau ada lah, kalau ada. Jadi kalau ada orang yang tidak mempunyai dosa, mungkin itu ulama-ulama yang menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil.
Wa yuta'akkadu dan dikuatkan apa shamus samaniyati puasanya pada tanggal 8 itu qablahu. Itu sebelum tanggal 9. Kenapa? Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih fiha padanya Arafah, padanya tanggal 8 atau gimana nih? Padanya padanya ini Arafah kayaknya maksudnya nih. Al-muqtadi yang dikehendaki. Kenapa yang dikehendaki itu li afdaliyati asyariha, karena mempunyai keutamaan 10 awalnya bulan Zulhijjah ala asyari Ramadan al-akhir jadi ini Ramadhani ini karena dia posisinya sebagai pertama mudhafun ilaih, sebagai mudhaf juga. Jadi puasa 10 mungkin maksudnya 9 ini, karena tanggal 10 itu kan itu bulan hari raya, itu haram untuk berpuasa. Jadi 1 sampai 9 mungkin maksudnya asyariah ini. Kalau ada maksud yang lain, semoga bisa dibenarkan sama teman-teman yang mendengarkan dan mengetahui kesalahan yang saya baca ini. Jadi yang syariah kan kalau kita hitung 1 sampai 10-nya itu yang bermasalah, karena itu nggak boleh puasa pada hari itu karena lebaran Idul Adha. Mungkin maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Apa maksudnya di sini? Yang dikehendaki itu mempunyai keutamaan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu atas keutamaan 10 akhir Ramadan. Nah, bahkan di sini lebih utama itu katanya. Lebih utama seawal-awal bulan Zulhijjah itu ketimbang akhir-akhir 10 hari bulan Ramadan. Wa yaum Asyura, dan disunahkan juga berpuasa pada hari Asyura. Ini atap kepada Arafah itu nih. Wa huwa, dan di Asyura itu apa? Asyirul Muharram, tanggal 10-nya bulan Muharram, sesuai namanya Asyura kan, itu Asyir. Li'annahu, karena bahwasanya Asyura itu yukafir sanatal madiyata, itu menutupi bagi dosa-dosa setahun yang telah lalu. Kalau di sebelumnya itu 2 tahun, kalau ini cuma 1 tahun. Akan tetapi ini sangat-sangat besar lah anunya. Kalau begini 1 tahun itu berapa dosa sudah yang kita lakukan itu. Kama fi muslimin, sebagaimana yang ada pada Muslim, riwayat Muslim. Sebagaimana yang ada pada riwayat Muslim. Wa tasu'a, dan puasa tasu'a. Tasu'a ini maksudnya tasi'ah, artinya tanggal 9. Yang awal itu tanggal 10, ini tanggal 9. Yang di awal pada puasa Arafah itu tanggal 9, ada juga tanggal 8 yang mengiringinya. Yang penting ada yang mengiringi lah gitu. Wahwa, dan dia puasa tasu'a itu adalah tasi'ahu, yaitu tanggal 9-nya bulan Muharram. Kenapa disunahkan li khabari muslimin? Karena ada riwayat atau hadis dari Muslim. Apa bunyi hadisnya? Lain baqitu, jika aku masih tetap ada, kata beliau, kata Nabi SAW, jika aku masih hidup, artinya jika aku masih berada di kolong langit inilah, jika aku masih hidup lah, ila qabilin, sampai kepada tahun depan, kata beliau, la asumana, maka aku benar-benar akan berpuasa apa atasnya, yaitu akan tanggal 9 Muharram. Famata, akan tetapi beliau itu meninggal dunia, jadi tidak sempat menemui tanggal 9 ini. Qablahu, beliau meninggal sebelumnya. Wal hikmatu, dan bermula hikmahnya puasa tanggal 9 ini, apa hikmahnya? Puasa tanggal 9 Muharram ini mukhalafatul Yahudi, yaitu berbeda, untuk membedakan diri dari puasanya orang Yahudi. Berarti orang Yahudi itu juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Akan tetapi saya tidak tahu apakah Yahudi itu menggunakan kalender Hijriah seperti namanya Muharram, Safar, atau tanggalnya saja yang sama. Nah, saya juga kurang tahu.
Wa min sama, dan daripada itu sunnah disunahkan apa liman lam yusumhu, bagi orang yang tidak mempuasai mempuasai tanggal 9 itu, maka dia disunahkan saumal hadi, ya disunahkan puasa pada tanggal 11 al-hadi asyar. Jadi kan karena tidak bisa membarengi tanggal 10 itu, maka disunahkan pada tanggal 11 itu untuk membarengi tanggal 10. Bahkan wa in shamahu, bahkan jika sekalipun ada ia berpuasa pada tanggal 9 itu untuk membarengi tanggal 10 itu, sekalipun dia puasa pada tanggal 9-nya, maka tetap disunahkan puasa tanggal 11. Maka jika dia puasa tanggal 9, 10, 11, maka ada 3 hari di sana. Kenapa disunahkan? Li khabarin fihi, karena ada hadis padanya. Wa fil ummi, dan pada kitab kitab ini kitab induk karangan Imam Syafi'i, itu besar sekali kitabnya itu. La ba'sa, tidak apa yang dikatakan Imam Syafi'i di sana, la ba'sa an yufridahu, tidak mengapa bahwasanya seseorang itu menyendirikan puasa Asyura. Jadi tidak apa-apa tidak membarengi puasa Asyura itu. Jadi tidak perlu puasa tanggal 9 ataupun tanggal 11. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa ammal ahadits, nah ini di kitab yang lain itu tidak memakai alif lam ini. Jadi kalau kita baca pakai alif lam, nanti al-iktihal itu sifat kepada al-hadis. Jadi ini dia sebenarnya bacaannya wa amma ahadisul iktihal, dan adapun bermula hadis-hadis tentang membahas tentang cela. Nah gitu bunyinya yang pas. Jadi al-ahadis di sini tidak memakai al ya. Kita baca tanpa al. Wa amma, dan adapun hadis-hadis yang membahas al-iktihal, yaitu yang membahas tentang cela, wal ghusli, dan yang membahas tentang mandi, wa tatayyubi, dan membahas tentang berwangi-wangian fi yaumi Asyura, pada hari Asyura itu, famin wada'il kadzibin, itu sebagian daripada palsunya para pembohong. Maksudnya hadis palsu lah. Jadi itu hadis palsu. Ini masih kelanjutan dari penjelasan di kitab Al-Um. Wa shaumu sittatin, dan sunnah juga puasa 6 sittatu ayamin, dan sunnah juga berpuasa pada 6 hari min syawala bisa, min syawalin juga bisa. Ini sudah kita bahas di awal-awal. Jadi saum ini atap kepada puasa Arafah yang di atas. Jadi sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau dibaca Syawala itu memang dia itu tidak menerima tanwin. Tetapi kalau dibaca Syawalin itu tidak kita tentukan Syawal yang mana. 5 fil khabari, bagi sesuatu yang ada pada sebuah hadis as-sahih yang sahih hadisnya, anna saumaha, bahwasanya puasanya 6 hari itu maksudnya ma'asami Ramadan, berserta puasa Ramadan, kasiyamid dahri, maka seolah-olah dia berpuasa setahun. 6 hari ditambah 30 hari berarti, atau 1 bulan. 1 bulan puasa itu. Wattisaluha, dan bermula menyambungnya 6 hari itu biyaumil Id, dengan hari Id itu afdal, itu lebih utama. Maksudnya setelah hari Id itu kita sambung puasa 30 hari Ramadan itu dengan 6 hari, itu lebih utama. Kenapa? Mubadaratan lil ibadah, sebagai satu bentuk bersegera bagi ibadah. Wa ayyamul layalil bid, dan disunahkan juga, ini masih atap ke atas juga, atap ke puasa Arafah, dan disunahkan juga puasa pada malam-malam al-bid. Al-bid di sini itu putih. Bid di sini itu jamak daripada abiyadani bid, al-bid. Jadi kalau dibaca baris atas al-bid nanti itu artinya telur. Nah, ini baris bawah al-bid. Puasa putih. Kenapa dinamakan putih? Karena pada tanggal 13, 14, 15 itu bentuk paling terang daripada bulan purnama. Itu dia terang.
Jadi yang paling terang itu adalah 14, 15, 16 sebenarnya. Tetapi di sini dimulai dari awal 3, 4, 13, 14, 15. Wahya dan dia malam putih itu maksudnya as-salisu asyar yaitu tanggal 13 wataliyahu dan dua yang mengiringinya berarti 14 dan 15. Kenapa disunahkan lisihhatil amri? Karena sah perintah bisumiyah dengan perintah berpuasa padanya hari bid itu. Di anna sama salasati karena bahwasanya puasa 3 hari kasomin karena bahwasanya puasa 3 hari dalam sebulan itu maksudnya kasomi syahri itu seperti berpuasa dalam 1 bulan. Cukup 3 hari saja maka dihitung 1 bulan. Kenapa? Idil hasanatu bi asyri amsalih. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. 3 kali 10 30. Wa min sama dan daripada itu tusalu as-sunnatu dihasilkan apa sunnah bisa sati ghairiha dengan 3 selainnya hari putih. Lakinnaha afdalu akan tetapi hari putih itu lebih utama. Jadi ada yang mengatakan bahwa tetap hasil yang penting 3 hari puasa dalam 1 bulan itu entah dia hari putih atau hari hitam maka tetap dia nanti ada istilah hari hitam juga asalnya ataupun bukan hari hitam yang penting 3 hari lah gitu di dalam 1 bulan itu maka ia menyamai puasa hari putih. Akan tetapi yang lebih afdal itu puasa hari 13, 14, 15. Nah, itu yang paling afdal. Wa yubdalu 'alal aujahi dan digantikan atas pendapat yang kuat itu apa? Salisu asyari yaitu akan pendapat menggantikan 13 tanggal 13 Dzulhijjah itu bisa di asyarah. Bisa di asyarah. Itu menggantikan 13 Dzulhijjah itu dengan tanggal 16-nya. Kenapa digantikan? Karena kan tidak boleh berpuasa pada tanggal 13 karena itu masih dari hari tasyrik. Nah, kenapa? Karena itu masih hari tasyrik, itulah kenapa dipindahkan ke tanggal 16. Nah, wa qala al-Jalal al-Bulqini dan berkata Allah Imam Al-Jalal Al-Bulqini apa yang dikatakan? La, itu tidak bisa menggantikannya. Nah, kalau tidak bisa puasa tanggal 13 ya jangan dilakukan lah gitu. Balia sekutu akan tetapi bahkan gugur iya. Maksudnya jangan dilakukan itu. Ya tidak perlulah dilakukan karena kan tidak bisa berpuasa pada tanggal 13. Ya puasakan saja berarti 14 dan 15-nya. Yusanu dan disunahkan apa semua ayamis sudi. Nah, ini kan disunahkan apa puasa hari-hari hitam. As-sudi jamak aswadu aswadani asud. Wahia dan dia yang dimaksudkan dengan hari-hari hitam itu wahi as-samin wal asyarun ialah tanggal 8 dan 20 artinya 28 wataliyahu dan 2 hari yang mengiringinya 29 30. Ini kalau dia sempurna jumlah bilangannya. Kalau dia tidak sempurna maka tanggal 29 saja. Tanggal itu tidak boleh lebih dari 30, tidak boleh kurang dari 29. Wasaumul isnaini wal khamis dan disunahkan juga apa puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Lil khabaril hasan karena ada hadis yang hasan. Annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kana yatahara adalah beliau itu menjaga apa saumahuma akan puasa hari keduanya Senin dan Kamis. Waqala dan beliau bersabda tu'radu fihi ma diangkat padanya hari Senin dan Kamis itu apa al-amal yaitu amal-amalan fa uhibbu maka aku mencintai apa an yu'radu amali diangkatnya amalanku wa ana shaim sedang aku sedang berpuasa. Wal muradu yang dikehendaki itu adalah arduha yaitu arduha 'ala Allah taala diangkatnya kepada Allah taala. Wa amma raf'ul malaikati laha dan adapun mengangkatnya apa malaikat kepada amal-amal itu fa innahu marratun bilaili maka sungguhnya ia itu mengangkat 1 kali pada malam hari dan mengangkat amal itu pada siang hari. Wa rafa'aha dan mengangkatnya malaikat ia apa amal fi Sya'ban pada bulan Sya'ban mahmulun itu ditujukan ala raf'i amalin di atas mengangkat amal-amal al-am yaitu amal-amal yang apa nih? Amal-amal yang umum mujmalatan yang secara umum. Amal-amal yang ada dalam 1 tahun mujmalatan yang secara umum. Wasomul isnaini dan bermula puasa Senin itu apa afdalul lebih utama iya
min saumil khamis, daripada puasa hari Kamis. Kenapa? Li khususiyatin, karena hari Senin itu mempunyai kekhususan, keistimewaan. Dzakaruha, yang menyebutkannya iya Senin itu oleh para ulama fihi padanya. Wa adul Hulaimi, dan menganggap apa al-Hulaimi, saya kurang tahu tentang Imam Al-Hulaimi, apa yang dianggap oleh beliau i'tiyadu shaumihima, bahwasanya kebiasaan mempuasakan keduanya hari dan Kamis itu makruhun, itu makruh syadzun, tetapi dia itu pendapat yang syadz. Ada saja pendapat yang lain ya. Ada orang berpuasa Senin Kamis kalau tetap berarti dianggap makruh sama Hulaimi ini. Far'un, ini satu cabang. Afta jam'un mutaakhirun, berfatwa siapa ulama-ulama, sekelompok ulama mutaakhir. Ingat, mutaakhir itu di atas 300 tahun Hijriah, di bawahnya disebut mutaqaddimun. Apa yang beliau fatwakan? Bihusuli sawaba Arafah, dengan hasilnya puasa Arafah, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang ada setelahnya Arafah. Kan banyak tadi yang sudah disebutkan. Biwuqu'i shaumi fardhin fiha, dengan jatuhnya puasa fardu padanya Arafah itu. Maksudnya sah menggabung puasa Arafah dan puasa wajib padanya. Khilafan, berbeda dengan Imam Nawawi pendapatnya ini, lil majmu' yang beliau ucapkan di kitab majmu'nya. Wa tabi'ahu al-Asnawi, dan mengikutinya akan pendapat Imam Nawawi ini oleh Imam Asnawi. Apa yang beliau ucapkan di dalam kitabnya, faqala, maka berkata Imam Nawawi, innawaha, apabila meniatkan shaim pada keduanya, misalnya fardu, ia puasa fardu karena qadha ataupun nazar di tanggal 9 Arafah itu, maka jika dia berniat keduanya, fardu dan puasa sunnah Arafah itu, lam yahsul lahu, maka tidak hasil baginya syai'un, apa sesuatu, minhuma, daripada keduanya Arafah dan qadha ataupun nazar itu, maka tidak hasil. Maka di sini bertentangan berarti pendapatnya ini. Qala syekhuna, telah berkata siapa guru kami, ka syaikhihi, sebagaimana gurunya beliau. Jadi gurunya beliau, guru Al-Malibari ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini gurunya Zakaria Al-Ansari. Apa yang Zakaria Al-Ansari katakan? Wallazi yuttajahu, bermula yang dikuatkan itu, annal qasda, bahwasanya tujuannya itu adalah wujudi shaumin fiha, yaitu yang penting adanya puasa pokoknya di dalam Arafah itu. Fahiyya, dan dia puasa Arafah itu katahiyati, sebagaimana salat tahiyatul masjid maksudnya. Fa inna, maka jika berniat siapa shaim at-tatawwu', akan satu puasa sunnah aidan, maksudnya apabila dia pertama, misalnya ini tanggal 9 Zulhijjah kan puasa Arafah. Apabila dia puasa qadha di sana dan dia berpuasa sunnah Arafah, aidan juga hasalah, maka hasillah keduanya. Wa illa, dan jika tidak berniat, saqata anhu talab, maka gugurlah daripadanya tuntutan. Ini berbeda-beda berarti. Far'un, ini cabang lagi nih. Afdalu syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul haram. Maka bermula ya seutama-utama bulan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan, keutamaan berpuasa setelah puasa yang paling utama untuk bulan yang paling utama untuk berpuasa adalah bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan, apa bulan yang utama? Nah, itu maksudnya ini, yaitu bulan-bulan haram, yaitu al-ashhurul haram. Maka adalah afdalu mubtada al-ashhur di sini khabarnya al-ashhurul haram, yaitu bulan-bulan haram. Wa afdaluha, dan bermula seutama-utamanya ia bulan haram. Apa? Al-Muharram, yaitu pertama bulan Muharram, tsumma Rajab, kemudian bulan Rajab,
Tsummal hijjah, kemudian bulan haji, tsummal qa'dah, kemudian bulan qa'dah. Tsumma syahrus sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Wassaumu tis'i dzulhijjah afdalu, dan bermula puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah maksudnya, afdalu itu lebih utama min shaumi asyaril Muharram, daripada puasanya 10 Muharram. Jadi puasa Asyura maksudnya alladzaini, yang keduanya itu yundabu, disunnahkan, shaumuhuma, apa puasa keduanya kalau dibanding-bandingkan kan. Faidatun, ini satu faidah, man talabasa bisawmi tatawu'in, siapa orang yang melakukan puasa sunnah, al salatihi, ataupun melakukan salat sunnah, falahu, maka boleh baginya apa, qata'uhuma, yaitu oleh memutus keduanya. Jadi boleh memutus puasa sunnah itu kapan saja, boleh memutus salat sunnah itu kapan saja. La nusuku tatawu'in, bukan artinya tidak boleh memutus ibadah haji yang sunnah maksudnya di sini. Jadi tidak boleh memutuskan ibadah haji, tidak boleh, harus sempurna ibadah haji itu. Atimul hajja wal umrah. Wa man talabasa, dan siapa orang yang melakukan apa biqada'in wajibin, yaitu dengan satu qada ibadah yang wajib lah jadinya, qada wajib, haruma qat'uhu, maka haramlah untuk memutusnya, walau musian, walaupun ada waktunya luas. Wa yahrumu, atau wa yuhramu, dan diharamkan ala zaujati, apa di atas, dan diharamkan bagi istri lah gitu, antasuma, bahwasanya ia berpuasa tatuan, berpuasa sunnah al qadaan. Jadi tidak boleh bagi istri itu untuk berpuasa sunnah ataupun puasa qada musian, yang qada itu mempunyai waktu yang luas. Wa zaujuha hadirun, sedangkan suaminya itu, si istri sedang ada di rumah gitu, sedang bersamanya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami, au ilmi ridahu, atau kepada izni, atau mengetahui tentang ridhonya. Jadi istri itu mengetahui tentang keridhoannya walaupun tidak meminta izin. Tetapi gimana caranya ya mengetahui ridha suami tanpa meminta? Mungkin apalah gitu. Tatimmatun, bermula ini satu penyempurna. Yahrumus shaumu, haramlah berpuasa itu fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, wal aidaini, dan Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh berpuasa padanya. Wakadha, dan begitu juga tidak boleh berpuasa apa yang musyaki, pada hari syak, li ghairi wirdin, bagi selain yang terbiasa berpuasa maksudnya. Wahwa, dan dia hari syak itu apa yang musalasi Sya'ban, dan dia adalah 30 hari bulan Sya'ban. Tanggal 30 daripada bulan Sya'ban. Waqad sya'al khabaru, dan sungguh telah tersebar apa informasi bainan nas, dan sungguh tersebarlah oleh informasi bainan nas, di antara orang-orang biru'yatil hilali, dengan melihatnya hilal. Walam yasbut, dan tidak tetap di sisi qadi, artinya hanya informasi tetapi belum ditetapkan oleh hakim. Wa kadza, dan begitu juga ba'da nisfi Sya'ban, dan begitu juga haram berpuasa setelah setengah bulan daripada bulan Sya'ban, malam yasilhu, selama tidak menyambung ia setengah bulannya itu, bima, dengan sesuatu qablahu, sebelumnya. Jadi dia tuh yang penting tidak terbiasa berpuasa lah. Aulam yuafiq adatahu, yang atas sesuatu yang tidak menyesuaikan dengan kebiasaannya. Aulam yakun an nadrin aw qada'in, atau tidak ada puasa itu daripada puasa nazar atau qada. Jadi kalau puasa nazar ya boleh saja, yang penting belum masuk bulan puasa. Qada'in, atau puasa qada, walau anafrin, walaupun ada puasa qadanya itu puasa qada, puasa sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan bab puasa di kitab Fathul Mu'in. Kepada teman-teman seperti biasa, kalau menemukan kesalahan dan kekeliruan dan dalam pemahaman mafhumnya, semoga bisa diluruskan di kolom komentar, karena saya juga baru belajar.
Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.